Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Ramadan di Metro TV, Rahmat Semesta Alam, dan kita sampai pada segmen terakhir program pada kesempatan kali ini. Dan langsung saya akan memberikan kesempatan kembali untuk Ibu yang ingin bertanya. Saya ke belakang, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Oci dari Al-Humairat Bukit Cimanggu City Bogor. Saya ingin bertanya, benarkah kita dilarang merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Seperti misalnya merubah tampilan wajah dengan operasi plastik seperti itu. Tolong penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya perempuan yang mau ubah ya, pantas pertanyaannya dari perempuan. Baik. Ada dulu saya ingin katakan, ada penelitian yang dilakukan di Amerika. Orang-orang yang melakukan operasi plastik karena ingin tampil lebih cantik, itu tidak pernah puas, sehingga bisa berulang-ulang kali dia melakukan operasi plastik. Itu satu dulu. Sekarang kita lihat, kalau hemat saya tahu ada ulama yang tidak sependapat dengan saya, tapi hemat saya, kalau operasi plastik itu diperlukan untuk menampilkan wajah yang ada ada kekurangannya yang menonjol, maka itu wajar, boleh. Ada orang sumbing, operasi plastik biar ini. Kenapa demikian? Karena sifat buruk manusia perlu diperbaiki. Maka tidak ada halangan kalau ada sesuatu yang buruk pada fisiknya untuk diperbaiki. Tapi jangan yang tidak normal. Jangan sudah tua umur 90 tahun masih mau tampil sebagai gadis. Itu kan tidak normal itu, ya toh. Itu satu. Yang kedua begini, firman Allah mengubah ciptaan Allah itu, ada yang bukan ulama, banyak ulama yang tidak mengartikannya dalam arti mengubah fisiknya. Kalaupun diartikan dengan mengubah fisiknya, mengubahnya sehingga menjadi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Dulu kaum musyrik mengubah binatang, dikebiri, dipotong telinganya, itu yang terlarang. Ulama-ulama yang lain berkata, mengubah ciptaan Allah yang dilarang itu, ciptaan Allah yang dimaksud adalah fitrah ketuhanan. Kalau ada orang yang ingin mengubah fitrah ketuhanan, itu tidak boleh. Dalam arti mengajak orang jangan percaya Tuhan, itu yang terlarang. Bukan dalam arti fisik. Itu hemat saya menyangkut ini. Saya kira itu yang saya dapat jawab. Saya rasa itu sudah cukup jelas ya Ibu ya, dan juga mungkin menjawab banyak sekali pertanyaan Anda yang menyaksikan program ini. Saya lanjutkan pertanyaan dari saya, Pak Quraish. Tadi dikatakan bahwa apabila kita berdoa dengan benar, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya cara yang paling tepat agar doa kita tuh dipanjatkan dengan benar, Pak Quraish? Yang pertama, tulus tentu, ya. Itu Al-Quran menyatakan ada orang yang berdoa tapi tidak dianggap Tuhan berdoa. Tuhan menjanjikan pengabulan doa kalau yang bersangkutan berdoa. Jadi bukan cuma angkat tangan ya Allah. Ada orang yang berdoa angkat tangan ya Allah, ya Allah, ya Allah, padahal hatinya tidak mengarah pada Tuhan. Ada kan? Padahal dia masih bergelimang dosa. Tidak ini itu. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi dari banyak syarat, itu doa hendaknya dimulai dengan puji syukur. Alhamdulillah. Untuk menggambarkan bahwa ya Allah, ini saya minta, tapi saya ingin garis bawahi bahwa sebenarnya sudah banyak yang kamu kasih saya. Saya syukuri yang sudah banyak. Oke? Diakhiri dengan
wa akhiru da'wahum anil hamdulillah. Diakhiri dengan bersyukur lagi. Ya Allah, saya bersyukur kalau kamu kabulkan, tapi kalau kamu tidak kabulkan atau ganti, saya tetap bersyukur kepadamu. Yang ketiga, yang salah satu yang terpenting, jangan berdoa berkata, ya Allah, kalau kamu berkenan beri saya ini. Itu bukan doa. Mendesak, merengek kepada Tuhan. Karena Anda kalau mendesak atau merengek tidak paksa Tuhan, menunjukkan kebutuhan Anda pada Tuhan. Itu sebabnya kalau orang di Ka'bah pegang itu sambil, ya Allah, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Itu. Nah, selanjutnya berdoa jangan hanya minta dunia, dan jangan hanya minta untuk diri Anda sendiri. Ikutkan orang lain pergi bermohon. Kalau Anda bermohon sendiri, kemungkinannya ini enggak. Tapi ikutkan orang lain, doakan orang lain. Itu sebabnya doa kita biasa kita mulai atau kita akhiri dengan berdoa untuk Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu sebagian dari syarat. Terima kasih Pak Quraish. Indah sekali jawabannya dan mengena sekali. Kita bisa masuk pada kesimpulan, Pak. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala pencipta dan pengatur segala sesuatu. Dia bukan mencipta saja, dia yang atur segala. Ada sistem yang ditetapkannya di mana semua ciptaannya, suka atau tak suka, tunduk kepada sistemnya itu. Suka atau ada sistem. Mau lempar bola, pelajari sistemnya. Kalau keras, melenting jauh. Kalau lembek, siapapun, itu sistem. Oke. Guru, halilintar, kilat dan sebagainya, bahkan segala sesuatu bertasbih memuji Allah. Semuanya. Hanya saja kita tidak mengetahui bagaimana caranya dia bertasbih. Tapi semua bertasbih pada Allah. Semua punya kehidupan sesuai dengan substansinya. Tanah hidup atau tidak? Hidup tanah. Semuanya. Sebabnya saya pernah katakan Nabi Muhammad itu memberi nama semua benda-benda yang tak bernyawa yang beliau miliki. Sisirnya ada namanya, gelasnya ada namanya, cerminnya ada namanya. Seakan-akan hidup. Ini perlu persahabatan nih. Itu. Sujudnya langit dan bumi berarti kepatuhannya memenuhi hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan alam raya. Air misalnya menjadi beku pada suhu 0 derajat Celcius dan mendidih jika mencapai suhu 100 derajat Celcius. Kita sudah tahu itu. Itu sistem ditetapkan Allah. Segala sesuatu yang wujud tunduk dan patuh kepada Allah, baik suka maupun tidak suka. Orang-orang kafir pun patuh dengan terpaksa kepadanya, antara lain dengan keterikatannya dengan hukum-hukum alam. Yang mempersekutukan Allah tidak memperoleh sedikit manfaat pun dari sembahan-sembahan mereka. Bahkan sembahan-sembahan itu sendiri tidak akan mampu untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dari mereka. Karena itu bermohonlah hanya kepada Allah. Karena permohonan kepada selain Allah diibaratkan seperti berusaha mengambil air dengan telapak yang terbuka. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraish untuk kesempatannya berbincang. 1 jam sudah kita bersama-sama. Dan Ibu, terima kasih untuk sudah hadir di studio. Insya Allah kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.